Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dengan rahmatnya kita masih diberi kesehatan, kesempatan, sehingga kita dapat melanjutkan pembelajaran pada siang hari ini. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anak semuanya, gimana kabarnya? Sehat, Gih? Mohon bisa mikrofonnya Baik, Pak Guru. dihidupkan. Sehat. Ya, Baik, Gih, Pak. Sehat, alhamdulillah. Pak. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah luar biasa. Alhamdulillah, Pak Guru juga Allah sehat. Akbar. Sudah pada makan Baik, siang Pak. belum? Belum, lapar Belum, Pak Guru. Bapak. Gimana itu? Oh ya, Alhamdulillah. nanti Saya belum cuma kembali, Bapak. sebentar. Oh ya, semoga sehat. Sudah sholat zuhur belum? Sudah, Pak. Alhamdulillah. Sedang Sudah. uzur. Oh, alhamdulillah. Ada yang saat ini Uzur. tidak. Oh, ada yang uzur. Saat ini Pak Guru juga baru tidak sholat. Soalnya sholatnya tadi, sekarang baru akan menyampaikan materi pelajaran, yaitu tentang menyambut usia balik. Mungkin anak-anak sudah pernah mengetahui tentang usia balik? Belum Pak Guru, apa itu ya Pak Guru ya? Besar, udah besar, Pak. Udah besar. Oh ya, kalau belum Balik nanti akan kanan, kita mulai. balik kanan. Tapi sebelum kita mulai, supaya apa yang kita lakukan memperoleh ridha Allah dan ilmu kita bermanfaat, marilah kita terlebih dahulu berdoa. Untuk itu kepada Ketua kelas Mas Isna, monggo teman-temannya dipimpin berdoa. Duduk siap. Nah, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni warzuqni rahmah. Amin ya rabbal alamin. Ya, terima kasih Mas Isna. Semoga dengan kita berdoa apa yang kita lakukan dapat berjalan lancar dan paling intinya Allah meridhai apa yang kita lakukan. Sebelumnya kami absen dulu ya supaya nanti tidak ada yang kelewatan. Pak Guru panggil satu-satu. Mbak Rina. Pak. Oh, hadir ya. Kemudian Mbak Rilis. Hadiroh. Oh ya, Mas Isna. Hadir, Pak. Oh, Mas Upin. Mas Muhajir. Oh ya, ada. Terima kasih. Alhamdulillah semua hadir semuanya. Semoga kalian tetap sehat. Nah, untuk selanjutnya, Pak Guru ingin menyampaikan tentang tujuan pembelajaran pada siang hari ini, yaitu supaya nanti anak-anak mengetahui tentang tanda-tanda usia balik, kemudian mengenal tanda-tanda usia balik, dan mampu membiasakan sikap bersyukur, taat beribadah, dan bertanggung jawab. Anak-anak semuanya bisa memperhatikan gambar yang Pak Guru berikan ini. Gambarnya kelihatan tidak? Ya Pak, bayi. Ya, Pak. Ya, itu ada bayi, terus kemudian semakin besar, kemudian besar lagi, kemudian setelah maksimal sepertinya agak mengecil itu gambarnya ya. Ya, karena memang sesuatu itu bertahap demi bertahap, tobat kongan tobat, dan ketika sudah mencapai maksimal akan turun lagi ya. Itu sunatullahnya seperti itu. Nah, anak-anak semuanya setelah mengamati gambar di atas, apa kesimpulan kalian terhadap gambar tersebut? Apakah ada bentuk dan ukuran tubuh yang berbeda? Iya. Oh Berbeda ya. semua Pak. Oh berbeda. Pak Solikin 4 tahun yang lalu sama sekarang ada perbedaannya atau tidak? Perbedaan. Oh beda. Semakin besar atau semakin
Lebih besar. Lebih besar. Oh ya, kira-kira kita saat kelas 4 SD itu kalau digambar ini, digambar yang nomor berapa ya ini? Yang pakai celana apa ya? Warna merah. Celana Oh merah, iya, Pak. celana merah ya. Kita pada saat ini memasuki apa itu masa pertumbuhan dan nanti ada masanya yaitu yang disebut masa balik atau puber. Nah, masa balik itu adalah masa yang telah sampai dan nanti akan ada tanda-tandanya. Kemudian apa itu balik? Balik merupakan istilah dalam hukum Islam yang menunjukkan seseorang telah mencapai kedewasaan. Balik diambil dari kata bahasa Arab yang secara bahasa memiliki arti sampai. Maksudnya telah sesampainya usia seseorang pada tahap kedewasaan. Selanjutnya kita simak video berikut, Gih. Anak-anak semuanya sudah bisa menyaksikan video yang tadi? Sudah, Bisa. Pak. Oh ya. Sekali Pak Nah, Guru. untuk selanjutnya, setelah melihat video tadi, ini ada tugas bagi anak-anak yang harus ditemukan solusinya. Yaitu yang pertama, apa yang harus dilakukan ketika di sekolah tiba menstruasi. Nah, nanti harus dijawab pada anak-anak nih. Yang kedua, apa yang harus dilakukan ketika seseorang mimpi basah. Kemudian yang ketiga selanjutnya adalah apa saja tanda-tanda usia balik bagi laki-laki dan perempuan. Nah, di sini Pak Guru ingin bertanya satu-satu, yaitu dari Mbak Siti Fatimah. Mbak Siti Fatimah. Iya, Bapak. Nah, Pak Guru ingin tanya, apa yang harus dilakukan ketika di sekolah tiba-tiba menstruasi? Nah, Lapor Bu Guru. oh, Ya lapor kan, Bu Pak? Guru. Oh ya. Karena saya malu kalau harus bilang Pak Guru. Saya malu, nggak berani, Pak. Oh ya. Kemudian coba kalau Mbak Fitriani apa yang akan dilakukan? Mungkin saya mau minta izin pulang, Pak. Oh Karena ya. saya bingung, ya. Oke, itu harus bisa terjadi soalnya sewaktu-waktu. Kemudian coba Mbak Rina, apa yang harus dilakukan ketika tiba-tiba di sekolah menstruasi? Izin bertemu Bu Guru, Pak. Oh ya, siap. Terima kasih anak-anak, ternyata luar biasa. Sudah bisa memberikan suatu solusi. Kemudian sekarang yang kedua, ada suatu permasalahan. Apa yang dilakukan ketika tiba-tiba terjadi mimpi basah? Nah, coba sekarang Pak Guru ingin tanya sama Mas Isna. Apa Mas Isna? Gimana Pak? Ulangi Pak. Ya, tiba-tiba nanti misalkan tiba suatu saatnya
Mas Isna itu saat tidur tiba-tiba mengalami mimpi basah. Apa yang harus dilakukan? Aduh, ini Pak, saya nggak tahu Pak. Kadang kalau saya mau tanya Ibu atau Bapak malu ya. Kalau saya cari di internet suruh ngapain gimana Pak? Boleh nggak Pak? Oh, kalau bisa enggak apa-apa, karena sekarang sudah zaman maju. Tapi ketika kita lihat di internet, kita harus memilah-milah. Karena di internet itu bebas, ada yang berita yang tidak baik juga. Jadi harus bisa memilih, pilih. Kemudian coba kalau Mas Solihin, itu apa yang harus dilakukan Mas Solihin? Iya, kalau itu pulang mandi, Pak. Wah, lah itu yang Pak Guru tanyakan itu mimpi bahasanya tidak di sekolah, tapi waktu di rumah. Oh, gitu, Pak. Ya, masa di sekolah tidur, Mas Ali kan sering tidur di sekolah ya. Iya, Wah, apa yang harus dilakukan Mas Alikin ketika tiba-tiba saat tidur mimpi basah gitu? tadi yang di video tadi suruh mandi, Pak. Bagus sekali, luar biasa sekali. Ya betul, kita harus mandi, tapi mandinya beda dengan mandi biasanya. Itu disebut mandi wajib atau mandi janabat. Kemudian sekarang selanjutnya ada pertanyaan lagi. Nanti ini siapa saja boleh menjawab. Apa saja tanda usia balik bagi laki-laki dan apa saja tanda usia balik bagi perempuan? Kalau anak-anak menyimak video tadi pasti bisa menjawab. Siapa yang mau menjawab? Kalau tidak ada nanti Pak Guru tunjuk loh. Tumbuh kumis, Pak. Oh, tumbuh kumis ya, Mas Muhajir, bagus. Menstruasi bagi perempuan, Bapak. Wah, terima kasih. Ini Mbak siapa nggih kok nggak kelihatan? Oh, Mbak Rilis nggih. Liris, Bapak. Nggih, makasih Mbak Rilis. Ada lagi? Eh, kayaknya ini anak-anak kurang konsentrasi, nggih. Sekarang bagaimana kita latihan konsentrasi dulu? Baik, Pak. Ya Nggih. Pak. Yuk, semuanya badannya tegak. Ya, Pak. Sekarang tirukan Pak Guru dulu ya. Iya, Pak. Ya, sekarang tangan ke atas, semuanya ke atas. Ke samping, ke muka. Yuk, semua ke muka. Terus telapak tangannya itu dihadapkan keluar semuanya. Jadi gini. Bisa enggak? Bapak. Kalau bisa terus ini digabungkan. Dipegang erat bisa enggak? Kenceng. Sakit, Pak. Bisa enggak? Terus harus Bisa, Pak. bisa kita putar begini. Bisa enggak? Gini. Kuali. Sudah bisa semuanya? Peluntir, Pak. Oh, jangan sampai kepuntir. Ini tadi menghadap keluar semuanya, terus digabung. Nah, sudah lah, terus bisa digini. Sudah diputar. Sekarang Pak Guru hitung sampai 3 harus persis gerakan Pak Guru. 1, 2, 3 dibalik. Jret. Nah, terus bisa gini. Bisa enggak? Yeay. Bisa. Nah, kalau bisa berarti sudah konsentrasi ya. Kita lanjutkan, mohon di. Kalau yang nggak bisa tadi berarti kurang konsentrasi. Nggih. Tanda-tanda usia balik ya, yaitu menurut ilmu fikih, yaitu secara hukum Islam, seseorang dapat dikatakan balik apabila mengetahui, memahami, dan mampu membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, serta telah mencapai usia 15 tahun ke atas dan sudah mengalami mimpi basah, itu bagi laki-laki. Kemudian bagi perempuan, yaitu telah mencapai usia 9 tahun ke atas dan sudah mengalami menstruasi. Kemudian ada tanda-tanda balik menurut ilmu biologi. Tolong perhatikan, tolong dengarkan, nggih. Yang pertama bagi perempuan itu mengalami haid atau menstruasi. Yang kedua, tumbuh bulu atau rambut di bagian tubuh tertentu. Kemudian yang ketiga, payudara mulai tumbuh. Yang keempat, suara nyaring atau lebih nyaring dari sebelum balik.
Kemudian apa bagi laki-laki? Bagi laki-laki tandanya adalah yang pertama adalah mimpi basah. Yang kedua tumbuh jagung. Yang ketiga suara semakin berat. Yang keempat tumbuh rambut di beberapa bagian tubuh tertentu. Kita lanjutkan anak-anak. Ketika kita mimpi basah atau menstruasi, maka kita wajib mandi. Tulisannya bisa dilihat buatan anak-anak. Tulisannya bisa dilihat, nggih. Di recording ini. Ya, mandi wajib atau mandi besar adalah menyiram atau menuangkan air di seluruh tubuh badan secara merata dengan berniat di dalam hati. Urutannya mandi wajib, yaitu yang pertama anak-anak harus mencuci tangan dulu. Kemudian mencuci kemaluan dengan tangan kiri, kemudian mencuci tangan Antisipasi wudhu dengan bukti foto aja. karena kita harus Nggak ada sih bukti channel. baru kita memulai mandi dari kepala dulu sampai kaki. Kurniati dimatikan Sebelah speakernya. kanan lebih dulu. Dan untuk menyempurnakan kita tutup dengan berwudu. Oke. Kemudian apa larangan yang bagi yang berhadas besar? Larangan bagi yang berhadas besar yaitu kita tidak boleh sholat ataupun baca Al-Quran, memegang mushaf Quran, dan tidak boleh juga puasa kecuali setelah kita mandi wajib atau mandi besar atau mandi janabat. Kemudian berkaitan dengan balik, itu ada yang dinamakan mukalaf. Dalam khasanah fikih, Islam mengenal istilah mukalaf, yaitu orang yang dibebankan perintah dan larangan dalam agama. Mukalaf tersebut yaitu diistilahkan sama dengan balik. Ya anak-anak, kemudian apa kewajiban setelah balik? Tolong dibacakan oleh Mas Isna, coba Mas Isna. Saya lagi tuh Pak. Ya, Mas Isna kan yang paling pandai membaca ya. Kewajiban setelah balik. 1. Sholat fardu. 2. Puasa Ramadan. 3. Berbakti pada orang tua. 4. Menutup aurat. Dan 5. Menuntut ilmu Pak. Oh ya, bagus sekali. Jadi jangan lupa ya anak-anak, perlu diingat kewajiban setelah balik. Yang pertama, kita harus wajib sholat fardu. Nah, itu sudah menjadi kewajiban. Jadi harus kita lakukan. Di waktu apa saja, kondisi apa saja, itu wajib dilakukan. Tidak boleh ditinggalkan. Kemudian yang kedua, kita harus puasa Ramadan. Jangan meskipun lapar, dahaga, pas saat kerja, itu kita puasa Ramadan. Kemudian selanjutnya berbakti pada orang tua itu wajib. Birrul walidain. Kewajiban kita untuk berbakti pada orang tua yang telah merawat kita dari kecil, yang telah membesarkan kita, sehingga kita bisa sudah sekolah di kelas 4 ini, ya toh itu karena jasa-jasa dari orang tua. Kemudian selanjutnya adalah menutup aurat. Yang biasanya di rumah pakai celana pendek, nah sekarang kalau keluar harus ditutup, dipanjangkan celananya. Nggih, Mas Solikin nggih. Jadi kalau biasa memakai celana pendek, tolong kalau sudah balik itu auratnya dengkulnya ditutupi ya. Iya. Kalau bagi laki-laki auratnya itu dari atas pusar sampai bawah lutut. Kalau bagi perempuan itu seluruh badan kecuali yang biasa nampak yaitu telapak tangan dan muka. Kemudian selanjutnya yaitu harus menuntut ilmu. Menuntut ilmu, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat. Menuntut ilmu adalah kewajiban bagi muslim laki-laki dan muslim perempuan. Itu wajib, perintah Allah. Jadi harus kita laksanakan. Nah, dari kecil sampai besar kita harus menuntut ilmu. Karena jumlah ilmu itu banyak sekali ya anak-anak. Meskipun umur kita 100 tahun, kalau untuk mempelajari ilmu tidak akan cukup. Karena saking banyaknya ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk selanjutnya, berhubung waktu sudah akan habis, ini ada tugas tapi untuk PR saja, guys. Setuju apa mboten? Enggak, Pak. Pak. Capek Pak. Ya, Iya, Pak. Nanti ada tugasnya ekstrakurikuler. di sini. Nanti anak-anak waktunya sudah akan ganti jam soalnya ini ganti pelajaran bu guru yang lain.
Nanti kasihan guru berikutnya nggak kebagian waktu nih. Yaitu Pak Guru beri gambaran, yaitu nanti anak-anak menuliskan yang pertama pengertian balik. Yang kedua adalah tanda-tanda balik yang sudah Pak Guru sampaikan tadi. Gitu. Yang ketiga, tanda-tanda balik bagi perempuan. Kemudian yang keempat adalah larangan bagi orang yang berhadas besar. Kemudian yang kelima, apa yang harus kita lakukan untuk menyucikan diri dari hadas besar. Jangan lupa dikerjakan loh. Nanti seminggu lagi kita koreksi, kita bahas nih. Siap anak-anak? Siapa? Nah, kiranya waktunya sudah cukup, ini sudah ganti pelajaran. Marilah acara ini kita tutup dan nanti akan dipimpin doa oleh Mbak Siti Fatimah. Moga Mbak Siti Fatimah dipimpin berdoa selesai pelajaran. Oke, mari teman-teman kita tutup pelajaran PAI dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirobbil alamin. Ucapkan terima kasih. Terima kasih Pak Sayhur. Pak Guru mengajar banyak salah kalimat, mohon dimaafkan. Pak Guru ingin tanya, pelajaran kali ini menyenangkan atau membosankan ya? Menyenangkan, Pak. Menyenangkan. Insya Allah kita bertemu minggu depan. Dari Pak Guru cukup sekian. Semoga anak-anak senantiasa sehat, senantiasa semangat dalam menuntut ilmu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.